Siap. Sedikit dulu Bang Okan, sedikit. Sedikit Bang Okan. Sedikit Bang. Akhirnya Bang Okan. Akhirnya. Tuh akhirnya itu. Oh iya, siap. Masih. Ayo mulai. Oke, Mas Okan mungkin bisa di-update untuk hari ini sendiri kedatangan ke Baris Krim Polri seperti apa? Jadi kita ke sini terkait dengan ada panggilan buat pemeriksaan tambahan. Karena perkara sudah naik ke sini. Ada masalah yang baik. Kita ada bikin LP ya terkait dugaan tindak pidana kepalsuan yang dilakukan oleh beberapa oknum di Kota Semarang yang notabene adalah tanah. Perkara itu sekarang setelah dilakukan penyidikan dan diperiksa lebih dari 7 orang saksi telah masuk ke tahap penyidikan. Inilah kita diberikan. Untuk luas tanahnya dan kapan sih dilakukannya? Luas tanahnya sekitar 1.100 meter di jantung Kota Semarang, di Jalan Binjai nomor 1. Ini dugaannya ada mafia tanah apa seperti apa, Bro? Banyak sekali kejanggalan di dalam perkara ini sejak awal, baik dalam tanah sampai hari ini masih dikuasai oleh pihak ini, tapi sertifikatnya sudah beralih ke nama orang. Jadi awalnya dilakukan pemalsuan oleh oknum lurah, oleh oknum desa yang ada di situ, dengan beberapa pengusaha yang notabene ya tidak sehat lah latar belakangnya. Itu mereka menerbitkan SHGB. Lalu dilaporlah oleh almarhum suami ibu mereka ini ke kepolisian dan mereka diproses. Maka SHGB ini adalah tetap cetak hukum, sehingga aja kita berpikir ya. SHGB ini telah dilaporkan ke BPN setempat, tapi tidak dicabut, tidak dibatalkan, dibiarkan mengambang selama puluhan tahun. Masuk pada tahun 2010 ke atas, SHGB ini sudah berakhir, mati. Dengan kerjasama dengan lurah setempat, yang awalnya menolak memberikan rekomendasi, lurah yang sama bisa memberikan rekomendasi kepada pengusaha ini bahwasanya tanah ini tidak dalam sengketa dan bisa diproses lanjut. Inilah cikal bakal. Terbitlah sertifikat hak milik dengan dasar SHGB yang sudah tidak benar, yang sudah mati, bisa terbit lagi SHGB. Nah, terkait ini saya sudah ketemu dengan Kakanwil BPN Jawa Tengah 2 kali, kebetulan 2 orang. Pertama saya ketemu lalu dimutasi, saya ketemu lagi, beliau dimutasi, dan saya tidak ada titik temu. Dan yang paling parahnya, saya laporkan perilaku seorang lurah ini ke bidang inspektorat Kota Madya Semarang yang udah mungkin 1 tahun lebih sampai hari ini tidak ada respon apa. Nah, ya pertanyaannya, untuk apa ada inspektorat? Kalau tidak ada yang diperiksa pada saat melakukan kesalahan, kan buang-buang anggaran aja. Berarti kerugiannya berapa, Bang? Kira-kira harga 30 tanah? miliar, kurang lebih 30 miliar. Karena tanahnya di jantung kota 1.100 meter persegi, kurang lebih 30 miliar. Dan ibu sudah berperkara sejak tahun 1984. Selama 41 tahun ibu dan suaminya memperjuangkan tanah ini. Ujungnya suami ibu telah berpulang, ibu masih melanjutkan perjuangan. Nah, ini negara merdeka loh. 41 tahun satu keluarga memperjuangkan hak tanah mereka, toh ujungnya terbit juga sertifikat yang bukan haknya pemilik itu sendiri. Yang tadi respon Mabes Polri tadi seperti apa, Bang? Bagus ya, kasus kita berkembang intinya naik sini, maka kita ya apresiasi lah dengan
proses dan perkembangan. Yang disangkakan mungkin ada berapa orang bang? Untuk sekarang mungkin ada 4-5 orang. 4 orang. Dan posisi masing-masing dari mereka sendiri seperti apa artinya kedudukannya? Keluarga mereka ini, Keluarga. abang, adik, kakak, ya. Mereka ini ya satu family lah. Jadi abangnya ada saudara ceweknya, nanti ada lurahnya, nanti ada oknum BPM-nya, karena ada kejanggalan di dalam penerbitan SHM berdasarkan pengukuran, penandatanganan, banyak deh. Bang Okan, melihat tanah nenek ini seperti apa? Apalagi udah puluhan tahun gitu ya. Iya, kalau gue pribadi kan dari waktu itu juga kan prinsipnya gue hanya mendampingi dan kami juga memberikan kuasa penuh kepada Bang Deren supaya bisa membantu untuk proses ini, karena kan cukup panjang prosesnya, nggak 1-2 hari atau 2 bulan, bertahun-tahun ini. Dan kita masih berharap ada titik terang lah, paling nggak perjuangan berpuluh-puluh tahun ini ada hasilnya gitu. Makanya ya kita berharap sekali Bang Deren juga, kita juga tahu Bang Deren kok sudah maju kayak gigi ulur. Jadi mudah-mudahan ada terang dan membuka di semua terang. Jadi nenek kelihatan jadi kepikiran juga nggak sih, maksudnya kelihatan Pasti pakai pikiran lah. Ya mungkin orang tua mungkin cara memberitahu orang pikir beda ya. Kalau kita kan dengan muka cemberut apa, mungkin dengan muka biasa-biasa aja, cuman kan batin ini juga sakit kan. Jadi bukan di pikiran aja, kesehatan juga pasti terpengaruh. Iyalah, kita duit 1 juta aja dipakai orang stres ya, apalagi ini berpuluh-puluh tahun kan. Jadi pasti kita membayangin betapa beratnya lah beban pikirannya yang harus kita bantu supaya ya minimal perjuangan suaminya bisa ada buah gitu. kasih support ke nenek agar kuat seperti apa Bang Okan? Ya kita telepon, kita ketemu seperti ini, kita tetap dampingi terus ya, memberi support, memberi tahu kalau beliau tidak sendiri, keluarga tetap ada di sampingnya, terus membantu, memberi support, dan mudah-mudahan jerih payah kita bisa berbuah. Bang Deren mungkin ini untuk tanah sengketanya mungkin sudah berupa bangunan atau seperti apa sih? Jadi tanah ini dindingnya yang bangun suami ibu almarhum. Tanah itu sampai sekarang tidak dibangun, tapi mereka pasang spanduk dengan udah terbitnya sertifikat hak milik mereka. Mereka pasang spanduk sertifikat nomor sekian dijual, nomor teleponnya. Jadi semakin melengkapi. Tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Apa yang mungkin berpuluh-puluh tahun ini yang bikin mandek, artinya masih terus bergulir? Ibu dan Mas Okan tidak ke saya. Oh, berarti baru nih ya sama Baru lah, kita tadi merasakan baru 1 tahun baru. Umur gua 40 bro, ini perkara 41 tahun, gimana? Gua belum lahir, ibu sudah perang. Oke. Mungkin harapannya gimana Bang Okan nih untuk kasusnya ini dengan Ya, harapan dari ibu sama semoga cepat berakhir baik dan beliau bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan tahu kalau ternyata ya apa ya, hukum tetap ada di Indonesia ini dan mendapatkan haknya. Ya bayangin, ibu yang punya ponakan begini aja masih diginiin. Bagaimana ibu-ibu yang tidak punya siapa-siapa? Ya, berapa banyak ibu-ibu yang kehilangan haknya hanya karena tidak punya backup dan tidak punya siapa-siapa. Ini moral of the story. Karena kita ada kekuatan, kita bisa berperang. Berapa banyak ibu-ibu yang ini tanpa kekuatan harus kehilangan. Jadi kita doain nanti sehat selalu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.